20년 전에 아버지, Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Guest. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. 20 tahun yang lalu, setelah orang itu mengubur jasad Yeonju, dia melihat Pastor Choi mengakhiri hidupnya. Kemudian dia menguburkannya. Terlihat cincin di tangannya. Di kantor polisi, Hwa Pyong menunggu Gil-yong. Dia minta bantuannya untuk mencari ayahnya bernama Yoon Geun-ho. 20 tahun yang lalu, setelah insiden itu, dia kabur dari rumah. Di antara barang-barang Pastor Choi, ditemukan cincin kawin ayahnya. Dia ingin cari tahu kenapa cincin itu ada pada Pastor Choi. Gil-yong memeriksa latar belakangnya di sistem kepolisian. Kemudian Gil-yong datang ke gereja di mana Geun-ho pernah menyerang anggota jemaat. Pria itu memberitahu Geun-ho orang yang aneh. Dia mengatakan dikejar-kejar oleh iblis dan dia sering pergi ke agensi pencari kerja di persimpangan jalan untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Gil-yong datang ke agensi itu bersama Hwa Pyong. Di dalam, Hwa Pyong melihat ayahnya sedang bertengkar. Hwa Pyong memanggil ayahnya. Geun-ho yang melihat Hwa Pyong langsung kabur meninggalkan tempat itu dan Hwa Pyong mengejarnya. Geun-ho melukainya dengan pisau. Dia menyuruhnya pergi dan bilang bahwa Hwa Pyong bukan putranya melainkan Pak Gil-do. Kemudian Gil-yong menghubungi Choi-yun. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Hwa Pyong dan meminta Choi-yun untuk datang menemui ayah Hwa Pyong. Choi-yun memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa dia mencari Pak Gil-do. Geun-ho ketakutan, dia mengeluarkan pisaunya. Geun-ho pikir Choi-yun adalah iblis yang dikirim Pak Gil-do untuk membunuhnya. Choi-yun memberitahu kakaknya adalah Pastor Choi, pastor muda yang bertemu dengan putranya yang kerasukan dan seluruh keluarganya tewas. Choi-yun menunjukkan cincinnya. Dia bertanya kenapa cincinnya ditemukan di lokasi itu. Geun-ho menceritakan hari itu dia berjalan mencari Pak Gil-do yang merasuki Hwa Pyong. Dia bertemu dengan Pastor Choi kemudian mengikutinya. Saat Pastor Choi mengakhiri hidupnya, dia berusaha menyelamatkannya dengan memegang kakinya. Namun Pastor Choi malah mematahkan jarinya. Pastor Choi mengatakan berikutnya adalah giliran dia. Kaburlah dari putranya. Lalu Pastor Choi melukai sebelah matanya dengan jari itu dan dia mati. Choi-yun menceritakan apa yang dia dengar dari Geun-ho. Hwa Pyong masih tidak percaya, ayahnya masih mempercayai bahwa Pak Gil-do ada di dalam tubuhnya. Betapa menyedihkannya, dia harus kabur seumur hidupnya. Dia menelantarkan ayahnya yang sudah tua dan putranya yang masih kecil. Dia juga mencoba membunuhnya 20 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Gil-yong dan Choi-yun datang ke rumah kakek Hwa Pyong. Choi-yun memperkenalkan dirinya sebagai adik dari Pastor Choi. Kemudian dia memberitahu sedang mencari Pak Gil-do. Kakek minta maaf atas apa yang terjadi dengan keluarganya. Choi-yun ingin tahu apakah Pak Gil-do benar-benar ada dan siapa dia. Kakek menceritakan melihat seseorang dirasuki Pak Gil-do 60 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba muncul di desa dan membunuh orang-orang. Saat orang-orang mengejarnya, dia melukai matanya sendiri dan melompat ke air. Dia tidak bisa mati padahal dia sudah berada di dalam air selama berhari-hari dan menatap orang-orang. Untuk menyembuhkan cucunya, dia mencari tahu siapa nama pria itu dan di mana keluarganya tinggal. Pria itu bernama Lee Chul-yong. Mereka datang ke alamat di mana keluarga Lee Chul-yong tinggal. Namun mereka sudah tidak tinggal di tempat itu lagi. Pria itu memberitahu Lee Chul-yong adalah orang gila yang mengaku dirinya hantu Pak Gil-do. Dulu saat sedang bermain di halaman, dia mendengar mereka bicara. Dia bilang dia adalah Pak Gil-do. Gil-yong bertanya apa yang terjadi pada keluarganya. Pria itu memberitahu setelah meninggal di laut, istri dan putranya meninggalkan desa diam-diam pada malam hari. Putranya bernama Lee Sang-chul.
Di tempat yang lain, Genho minta gajinya diberikan pada kepala konstruksi, namun pria itu malah memukulnya. Hwapyong membantunya. Setelah pria itu pergi, Hwapyong menghampiri ayahnya. Genho menyuruhnya pergi dan mengatakan dia bukan putranya, dia adalah Pak Kildo. Hwapyong minta ayahnya untuk mengendalikan dirinya dan menatap matanya. 20 tahun yang lalu, Pak Kildo pindah ke tubuh Pastor Choi dan ayahnya melihat saat Pastor Choi meninggal. Genho mengatakan Pastor Choi bukan Pak Kildo, dia hanya kerasukan roh yang dikendalikan Pak Kildo. Sebelum meninggal, Pastor Choi mengatakan Pak Kildo masih ada di rumahnya. Genho memberitahu Pak Kildo tidak pindah ke tubuh Pastor Choi. Pak Kildo masih ada di dalam tubuh dia. Selanjutnya, Hwapyong memberitahu Pastor Choi tidak dirasuki Pak Kildo. Dia hanya dirasuki roh lemah. Choyun bertanya selain Pastor Yang dan kakaknya, siapa lagi yang ada di sana? Hwapyong memberitahu kakek dan ayahnya. Setelah itu, Hwapyong datang ke penginapan ayahnya. Sementara Choyun datang ke rumah kakek Hwapyong lagi. Hwapyong bertanya 20 tahun yang lalu saat dua pastor datang menemuinya apakah ada orang lain di rumah. Kakek memberitahu hanya ada 2 pastor, putra, cucu, dan dirinya. Setelah 2 pastor itu pergi, kakek memberitahu pergi ke rumah kerabatnya. Jadi dia meninggalkan Hwapyong dengan ayahnya. Sedangkan Genho memberitahu Hwapyong di rumah hanya ada kakek, dia dan dirinya. Tiba-tiba kakek mengajaknya keluar. Dia menyuruh Genho membunuh Hwapyong. Kakek bilang mereka harus mengusir Pak Kildo. Setelah mendengar itu, Hwapyong menghubungi kakeknya. Dia bertanya apakah benar 20 tahun yang lalu kakek memerintahkan ayahnya untuk membunuhnya. Kakek menjawab tidak. Kemudian balik bertanya di mana ayahnya dan apakah dia bersamanya sekarang. Hwapyong tidak menjawab, dia menutup teleponnya. Choyun tiba di rumah. Hwapyong sudah menunggunya. Dia memberitahu kakek atau ayahnya kemungkinan adalah Pak Kildo. Choyun memberitahu kakeknya tidak ada di rumah malam itu. Dia pergi ke rumah kerabatnya. Dia dan ayahnya berdua saja di rumah itu. Hwapyong memberitahu ayahnya bilang mereka bertiga ada di rumah. Cerita mereka berbeda. Salah satu dari mereka pasti berbohong. Sementara itu, Genho menghubungi kakek. Dia bertanya apakah ayahnya sudah terperdaya olehnya. Apakah ayah sudah dirasuki? Jika tidak, dia harus kabur kemudian menutup teleponnya. Keesokan harinya, Choyun memberitahu kakaknya dirasuki roh lemah bukan Pak Kildo. Ayah Hwapyong orang terakhir yang melihat kakaknya 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan Pak Kildo masih ada di rumah Hwapyong. Pastor Yang memberitahu harus mencurigai semua orang yang terakhir kali bertemu Hwapyong, termasuk dirinya dan juga Hwapyong. Hwapyong datang ke rumah kakeknya. Dia menghubungi ponselnya, tapi ternyata kakeknya meninggalkan ponselnya di rumah. Kemudian Hwapyong bertanya pada tetangganya di mana kakeknya berada. Pria itu mengatakan mungkin kakeknya pergi ke kota Sangyong. Hwapyong memberitahu kakeknya tidak suka pergi jauh karena dia suka mabuk saat di bis. Pria itu mengatakan kakeknya sering pergi jauh belakangan ini untuk bertemu seseorang, namun dia tidak tahu siapa itu. Hwapyong memeriksa laci dan lemari di rumah. Dia menemukan sebuah kotak berisi tiket bis. Di depan penginapan, Genho bertemu ayahnya. Genho bertanya bagaimana ayahnya bisa menemukannya dan kenapa dia datang ke sini. Kakek bilang seharusnya dia tidak mengatakan itu pada Hwapyong. Kembali ke Hwapyong, ayahnya menghubunginya mengajaknya bertemu. Dia mendapatkan nomor telepon Hwapyong dari Choyun. Ayahnya mengatakan dia tahu siapa Pak Kildo. Sementara itu di kantor polisi, Gilyong berusaha mencari alamat Lee Sang-chul, putra dari Lee Chul-yong, orang yang pertama kali kerasukan Pak Kildo. Setelah mendapatkannya, dia menemui Lee Sang-chul. Gilyong memberitahu dia kehilangan keluarganya karena Pak Kildo. Dan sekarang dia sedang mencari Pak Kildo. Lee Sang-chul memberitahu pernah melihat Pak Kildo sebelum dia menjadi roh, kemudian menceritakan semuanya. Di penginapan, Genho minta maaf pada Hwapyong karena meninggalkannya dan membuatnya menderita saat kecil. Dia bukan Pak Kildo, Pak Kildo adalah kakeknya. Tadi kakeknya datang menemuinya. Kakeknya tidak pernah meninggalkan Gyeongjin, tapi kini dia datang jauh-jauh ke sini. Dia telah berubah.
Kakeknya kabur saat dirinya menunjukkan pisau, tapi dia pasti akan kembali. Tiba-tiba pemilik penginapannya menggedor pintunya. Dia memberitahu ada telepon untuknya. Setelah mengangkat telepon, Geun-ho kerasukan. Pemilik penginapan bertanya kapan dia akan membayar, membuat Geun-ho kesal lalu membunuhnya, dan Hwa-pyeong mendapatkan penglihatan. Saat dia sadar, ayahnya sudah di belakangnya. Ayahnya mengatakan semua salah dia. Seharusnya dia mati 20 tahun yang lalu, kemudian menyerangnya dan mereka berkelahi. Geun-ho pergi meninggalkan Hwa-pyeong. Hwa-pyeong mengejarnya, tapi kehilangan jejaknya. Dia kembali ke penginapan, menemukan pemilik penginapan yang ternyata sudah meninggal. Penghuni lainnya menyangka Hwa-pyeong yang membunuhnya. Polisi datang, atasan Gil-yong memerintahkan menangkap Hwa-pyeong berdasarkan rekaman kamera CCTV yang mereka temukan. Gil-yong memberitahu mengenal Hwa-pyeong. Dia datang ke penginapan ini untuk bertemu ayahnya. Gil-yong minta atasannya untuk menghapus Hwa-pyeong dari daftar tersangka karena pembunuhnya bukan Hwa-pyeong. Atasannya bersikeras memerintahkan menangkap Hwa-pyeong karena dia berkelahi dan kabur dari TKP pembunuhan. Gil-yong memberitahu dia menjadi tersangka pembunuhan dan minta Hwa-pyeong untuk datang ke kantor polisi sekarang. Hwa-pyeong memberitahu ayahnya kerasukan. Dia harus mencarinya dan mencegahnya agar tidak membunuh orang lagi, lalu mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, Hwa-pyeong menemui Choyun. Dia memberitahu ayahnya kerasukan dan membunuh seseorang. Hwa-pyeong minta Choyun menunggu di konstruksi tempat ayahnya kerja, sementara Yugwang menunggu di tempat agensi pencari kerja. Hwa-pyeong pulang ke rumahnya, memeriksa apakah ayahnya ada di rumah. Dia terkejut melihat kakeknya ada di rumahnya. Hwa-pyeong bertanya bagaimana kakeknya bisa sampai di sini. Kakeknya mengingatkan bahwa Hwa-pyeong pernah memberi alamat rumahnya dan pemilik rumah membukakan pintunya. Dia kemudian menunjukkan makanan yang dia bawa untuk Hwa-pyeong. Hwa-pyeong bertanya kenapa kakek tidak memberitahu bertemu dengan ayahnya dan dari mana dia tahu alamat ayahnya. Kakeknya memberitahu ayahnya menelponnya. Dia memeriksa nomor teleponnya kemudian pergi ke penginapan. Kakeknya memberitahu setiap kali kakeknya menerima telepon dari orang asing, kakeknya mengunjungi orang itu. Dia berpikir mungkin itu adalah ayah Hwa-pyeong. Kakek sudah mencarinya selama 5 tahun. Hwa-pyeong memberitahu ayahnya berubah setelah bertemu dengan kakek, lalu menyuruh kakeknya menutup mata kirinya dan melihat ke arahnya. Kakeknya marah karena Hwa-pyeong menyangka dia adalah Pak Gil-do. Kemudian kakek menyuruh Hwa-pyeong sadar lalu memukulnya. Hwa-pyeong keluar dari rumahnya. Gil-yong mengejarnya dan Bongsang menghadangnya. Lalu Hwa-pyeong dibawa ke kantor polisi. Setelah itu Gil-yong menemui Choyun. Gil-yong memberitahu cerita Lee Sang-chul tentang Pak Gil-do. Pak Gil-do adalah orang yang benar-benar ada. Lee Sang-chul pernah melihat Pak Gil-do saat masih muda. Ayahnya kerasukan Pak Gil-do 60 tahun yang lalu. Ayahnya bernama Lee Chul-yong. Dia adalah supir keluarga Pak Gil-do. Keluarga Pak Gil-do adalah keluarga yang kaya. Saudara-saudaranya menjadi politisi dan pengusaha. Tapi hanya Pak Gil-do yang aneh. Pak Gil-do membunuh semua orang yang bekerja di rumahnya tanpa alasan. Kasus itu ditutupi dengan pengaruh keluarganya. Kemudian menghapus namanya dari kartu keluarga dan mengusir Pak Gil-do ke Laut Timur di dekat Gyeongjin. Walaupun Pak Gil-do lahir sebagai manusia, dia bilang dia bukan manusia. Dia harus kembali ke sosok aslinya. Pak Gil-do membunuh istri dan putranya, lalu melukai mata kanannya dan mengakhiri hidupnya untuk menjadi roh yang kuat. Lee Chul-yong menyaksikan kematiannya, kemudian kerasukan. 20 tahun kemudian, paman Hwa-pyeong kerasukan dan kini dia berada di tubuh seseorang. Kakak Pak Gil-do adalah Pak Gang-mo. Dia adalah politisi dan pengusaha terkenal. Pak Gang-mo adalah kakek Pak Hong-ju. Itu artinya Pak Gil-do dan Pak Hong-ju adalah kerabat. Di rumah sakit, Pak Hong-ju menemui ayahnya. Dia memberitahu ada seseorang yang menolongnya sejak dulu, bernama Pak Gil-do. 나를 도와주는 사람이 있어요. 박일도. Ayahnya memberitahu pria itu sudah mati.
Pak Kildo diusir dari keluarga karena membunuh beberapa orang tanpa alasan. Dia sangat menakutkan. Lalu ayahnya mengatakan Pak Kildo mirip dengan dia. Di mobil, Choyun menerima telepon dari ayah Hwapyong yang kerasukan. Geun-ho memberitahu mereka akan menemui Hwapyong. Mereka akan melakukan tugas yang belum tuntas hari itu di sana. Sementara itu, Gilyong datang ke TKP penginapan. Dia melihat seorang pria lalu mengejarnya dan menangkapnya. Di kantor polisi, Gilyong memberitahu pria ini adalah pencuri di TKP penginapan dan dia saksi mata pembunuhan. Pria itu mengatakan melihat Geun-ho memukul pemilik penginapan dengan tabung pemadam kebakaran. Dia ingin melaporkannya tapi tidak jadi karena melihat kotak uang. Dia mengambil uangnya lalu kabur. Gilyong minta atasannya untuk menghapus Hwapyong dari daftar tersangka. Di depan kantor polisi, Choyun memberitahu yang dicari oleh ayahnya adalah dia. Hwapyong sadar ayahnya sangat membencinya sampai ingin membunuhnya. Choyun mengulangi perkataan Geun-ho bahwa mereka akan melakukan tugas yang belum tuntas hari itu di sana. Hwapyong menghubungi ponsel kakeknya, namun dia mematikannya. Kakeknya tiba di terminal. Dia terlihat pucat karena mabuk. Tiba di rumahnya, dia melihat sepasang sepatu. Di hadapannya berdiri Geun-ho dan kakek langsung memeluknya. Setelah itu, kakek menyediakan makanan dan minuman. Geun-ho minum banyak air. Dia juga menggaruk lehernya hingga luka. Kakek yang melihatnya mencoba menghubungi Hwapyong. Geun-ho mengatakan tidak perlu menghubungi Hwapyong. Dia akan segera datang, kemudian mengeluarkan pisau. Di jalan, mereka sedang menuju ke rumah kakek. Hwapyong mendapatkan penglihatan. Mereka sampai, Hwapyong sadar, dan mereka langsung lari ke rumah kakek. Gilyong menghubungi ambulans. Kakek minta maaf pada Hwapyong. 20 tahun yang lalu, dia menyuruh ayahnya untuk menyakitinya karena dia masih terlalu muda. Kakek tidak mau Hwapyong menderita seperti Lee Chul-yong, berada di dalam air selama 3 hari. Selama 20 tahun, kakeknya menyesalinya setiap melihat Hwapyong. Hwapyong melihat ayahnya membawa tali. Mereka mengejarnya. Tiba-tiba ayahnya menghilang dan muncul di belakangnya. Hwapyong menjatuhkan cincin kawinnya. Ayahnya sadar setelah melihat cincin itu. Namun bayangan hitam mendekat. Dia menyuruh Hwapyong pergi dari tempat ini dan minta maaf atas segalanya. Kemudian dia lari. Di atas jembatan, dia mengatakan semua orang di sekitar Hwapyong akan mati. Ibu, ayah, kakek, dan neneknya. Begitu juga dengan pastor dan detektif itu. Kemudian dia melukai matanya. Hwapyong dan Choyun berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Selanjutnya, Hwapyong menjenguk kakeknya di rumah sakit. Kakeknya tidak sadarkan diri akibat pendarahan yang dialaminya. Dokter tidak tahu kapan dia akan bangun. Hwapyong memberitahu ayahnya datang untuk berpamitan. Mereka semua menemani Hwapyong saat dia mengkremasi ayahnya. Setelah mengambil abu ayahnya, Hwapyong melihat Choyun dan Gilyong. Kemudian teringat ucapan ayahnya saat kerasukan bahwa semua orang di sekitarnya akan mati, termasuk Choyun dan Gilyong. Hwapyong memberitahu ingin berhenti mencari Pak Kildo. Dia ingin hidup tenang seperti orang lain, jadi mereka tidak usah saling menelpon dan bertemu lagi. Gilyong dan Choyun memutuskan akan tetap mengejar dan menangkap Pak Kildo sampai akhir. Mereka akan mengawasi dan menyelidiki Pak Hongju karena dia memiliki hubungan dengan Pak Kildo. Sementara itu, Hwapyong mengunjungi kakeknya lagi. Dia minta maaf karena tidak mempercayai kakeknya dan tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Di sebuah tempat makan, Pastor Yang memberitahu merasa khawatir jika Choyun di dekat Hwapyong. Menurutnya, Pak Kildo adalah Hwapyong. Choyun yakin Hwapyong bukan Pak Kildo karena dia membencinya dan terus mengejarnya. Pastor Yang mengatakan mungkin Hwapyong tidak mengenali Pak Kildo di dalam dirinya. Dia pernah mendengar keluarga Hwapyong melakukan upacara pengusiran setan. Upacara itu mungkin menekan kekuatan Pak Kildo. Saat orang-orang yang dirasuki Pak Kildo melakukan pembunuhan, hanya Hwapyong yang bisa merasakannya.
Choyun teringat ucapan Yongsu dan Yunhee bahwa Hwapyong sama dengan mereka. Di rumah sakit, tiba-tiba Hwapyong merasakan mata kanannya sakit. Kemudian dia melihat Pak Kildo. Dan semuanya kembali normal. Hwapyong bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, Choyun datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan dukun yang melakukan upacara pengusiran setan pada Hwapyong 20 tahun yang lalu. Dukun itu bernama Yujin. Yujin ingat dengan Hwapyong, anak dari keturunan keluarga dukun. Dulu dia melakukan upacara pengusiran setan untuk menekan kekuatan roh jahat yang merasukinya. Roh jahat itu mengatakan Hwapyong adalah miliknya. Dia tidak akan keluar dari tubuh itu. Mungkin sekarang masih ada di dalamnya. Dan sudah saatnya pengaruh dari ritual upacara itu memudar. Roh kuat itu akan tinggal di dalam tubuhnya selamanya. Di depan rumahnya, Hwapyong merasakan mata kanannya sakit lagi. Kemudian dia melihat ayahnya dan mengikutinya. Di rumahnya, dia memberitahu bahwa dia melihat ayahnya. Yugwang mengatakan pengaruh upacara pengusiran setan itu sudah memudar. Itu sebabnya mata kanannya sakit karena dia pernah dirasuki Pak Kildo saat masih kecil. Kekuatan cenayangnya yang ditekan oleh ritual upacara itu telah bangkit kembali. Dia akan melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat dan mendengar hal-hal yang tidak boleh didengar. Hwapyong kemudian memberitahu saat di penginapan ayahnya tiba-tiba kerasukan setelah menerima telepon. Dia rasa telepon itu dari Pak Kildo. Dia merasukinya lewat telepon. Hwapyong minta Yugwang bertanya pada temannya yang polisi nomor yang menelpon penginapan itu. Sementara Gilyong mengawasi Pak Hongju. Dia melihat Pak Hongju keluar lalu mengikutinya. Gilyong mengikutinya hingga ke terowongan. Keesokan harinya, Pak Hongju memanggil atasan Gilyong. Dia memberitahu Gilyong dan Hwapyong sering bertemu. Pak Hongju menunjukkan foto mereka. Bawahannya menyelidikinya karena Hwapyong berbahaya. Kenapa seorang detektif berkumpul dengan pria berbahaya? Mereka menjawab akan segera memeriksanya. Pak Hongju marah, dia minta mereka untuk cepat bertindak. Di kantor polisi, Bongsang bertanya apa yang sedang dia lakukan bersama Hwapyong karena atasan mereka marah padanya. Gilyong memberitahu sedang menyelidiki suatu kasus. Bongsang bertanya kasus apa. Gilyong akhirnya memberitahu sedang mengejar Pak Kildo. Bongsang ingat nama Pak Kildo yang diteriaki Yongsu saat dia melukai matanya di ruang interogasi. Lalu dia bertanya siapa Pak Kildo. Gilyong memberitahu dia roh jahat yang merasuki orang dan dia berkaitan dengan Pak Hongju. Bongsang tidak percaya, dia menyuruh Gilyong sadar. Menurutnya, Hwapyong adalah roh jahat dan dia dirasuki olehnya. Gilyong minta Bongsang melupakan apa yang dikatakannya, kemudian pergi. Setelah itu, Gilyong bertemu Choyun. Choyun memberitahu pastor yang curiga Hwapyong adalah Pak Kildo. Hwapyong mungkin tidak menyadari bahwa dia adalah Pak Kildo. Menurut Gilyong, Hwapyong bukan Pak Kildo karena dia mengejar Pak Kildo bersama mereka selama ini. Baginya, pastor yang lebih mencurigakan daripada Hwapyong. Dia mengikuti Pak Hongju. Sangat aneh Pak Hongju menemui pastor yang di tempat itu dan selarut itu. Paling tidak, pastor yang pasti mengenal Pak Kildo. Di gedung apartemennya, Gilyong melihat seorang pria mencurigakan di depan pintu apartemennya. Saat berpapasan, Gilyong melihat wajahnya. Dia adalah bawahan Pak Hongju. Pria itu mengayunkan pisau ke arahnya, kemudian kabur. Bongsang kebetulan mampir ke apartemen Gilyong. Dia melihat Gilyong mengejar pria itu, kemudian dia menghadangnya. Naasnya, Bongsang terluka di bagian perut. Di kantor Pak Hongju, dia marah pada bawahannya karena melukai seorang detektif, padahal dia hanya menyuruhnya untuk mengawasinya. Kemudian Pak Hongju menyuruhnya sembunyi karena mereka sudah melihat wajahnya. Setelah bawahannya pergi, dia menghubungi seseorang, memberitahu ada masalah yang harus diselesaikan. Keesokan harinya, Hwapyong mendapatkan nomor yang menghubungi ayahnya di penginapan. Dia mencoba menelponnya berkali-kali. Saat diangkat, Hwapyong bertanya dia bicara dengan siapa. Pastor yang memberitahu gereja Dongdo.
Hwa Pyong langsung menutupnya. Dia tahu itu adalah gereja Pastor Yang. Sementara itu di rumah sakit, seseorang datang mengunjungi Bongsang. Dia bertanya kenapa datang ke sini. Di gereja Dongdo, Hwa Pyong tiba-tiba melihat lorong rumah sakit. Setelah itu dia menemui Pastor Yang. Hwa Pyong bertanya kenapa dia menelpon ayahnya di penginapan di hari ayahnya kerasukan. Pastor Yang mengaku bahwa dia menelpon ayahnya atas permintaan kakeknya. Karena ayahnya bilang melihat Pak Kildo. Begitu melihat kakeknya pikir hanya dirinya yang percaya Pak Kildo benar-benar ada. Mereka tidak bicara lama. Begitu ayahnya mendengar suaranya, dia menutup teleponnya. Hwa Pyong memberitahu ayahnya kerasukan setelah bicara dengan dia di telepon. Kemudian Hwa Pyong melihat salib di ruangan Pastor Yang terbalik. Saat akan menyentuhnya, tiba-tiba mata kanannya sakit, lalu dia buru-buru pergi. Pada malam harinya, Gilyong bertemu Bongsang. Dia memberitahu ada yang menjenguknya di rumah sakit. Dia bilang dia tahu roh bernama Pak Kildo dan dia sudah pernah dirasuki. Bongsang mengajak Gilyong bertemu dengan orang itu. Di mobil, Bongsang minta diambilkan minum. Dia mengatakan terus merasa haus. Di tempat yang lain, Hwa Pyong sedang menunggu Pastor Yang. Choyun mendatanginya. Dia bertanya apakah Hwa Pyong bisa melihat dengan mata kanannya. Choyun minta Hwa Pyong membuktikan bahwa dia bukan Pak Kildo. Hwa Pyong menutup mata kirinya, kemudian mengatakan dia bisa melihat mata dan wajahnya dengan jelas. Tiba-tiba Hwa Pyong mendapatkan penglihatan. Setelah sadar, dia langsung menghubungi Gilyong. Bongsang bertanya apakah Hwa Pyong menghubunginya. Gilyong mengangkatnya. Dia memberitahu lokasi mereka berada. Hwa Pyong memberitahu Gilyong dalam bahaya. Setelah sadar, Gilyong buru-buru lari karena Bongsang ingin membunuhnya. Gilyong masuk ke sebuah gedung dan berhasil membuka salah satu pintunya. Sementara Hwa Pyong dan Choyun menemukan mobilnya, kemudian menuju ke gedung itu. Bongsang berusaha membuka pintunya. Dia kemudian masuk melalui jendela dan melukai Gilyong. Kemudian dia melemparnya. Gilyong berhasil berpegangan pada tali. Bongsang melihat Hwa Pyong dan Choyun datang. Saat bertemu, Bongsang mengatakan semua ini salah dia. Gilyong akan mati, kemudian kabur. Choyun mengejarnya, sementara Hwa Pyong menyelamatkan Gilyong dan membawanya ke mobil. Choyun memberitahu tidak berhasil menangkapnya. Tiba-tiba Bongsang menyerangnya. Hwa Pyong memborgolnya. Selanjutnya, Choyun melakukan ritual pengusiran setan. Dia terus berdoa sementara Bongsang berusaha mempengaruhinya agar berhenti. Hwa Pyong bertanya kenapa doanya tidak bekerja. Bongsang mengatakan mereka sudah memperingatkannya. Saat dia bertemu dengan mereka untuk kali kedua, dia akan mendapatkan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Daging dan darahnya akan membusuk. Begitu pula jiwanya. Jika dia bertemu dengan mereka untuk kali ketiga, Choyun langsung menutup mulutnya. Dia kemudian memberitahu doanya tidak manjur. Choyun minta Hwa Pyong membantunya mencari air. Setelah itu, Choyun mendoakan airnya. Dan mereka memasukkan Bongsang ke dalam air. Akhirnya, Bongsang berhasil diselamatkan. Di rumah sakit, Bongsang memberitahu istrinya dia tidak ingat dengan apa yang terjadi padanya semalam. Sementara Gilyong mengucapkan terima kasih pada Hwa Pyong dan Choyun. Setelah itu, Choyun memeriksa dadanya dan terlihat bekas luka tusukan. Keesokan harinya, Hwa Pyong mengaku sebagai detektif. Dia minta mereka untuk menunjukkan rekaman CCTV lorong kamar Bongsang. Namun ternyata rekaman videonya sudah dihapus. Gilyong melakukan hal yang sama. Dia bertemu dengan Hwa Pyong. Gilyong yakin orang yang mengunjungi Bongsang hari itu adalah Pak Kildo, yaitu Pastor Yang. Dia kemudian memberitahu Pastor Yang membantu Pak Hongju. Hwa Pyong memberitahu pada hari ayahnya kerasukan, Pastor Yang menelpon ayahnya. Kemudian Hwa Pyong memberitahu melihat apa yang dilihat Pak Kildo. Pada malam harinya, Choyun datang ke rumah Yu Guang. Choyun bertanya apakah belakangan ini Hwa Pyong mengatakan sesuatu seperti matanya buta.
Yuguang membenarkan, Hwapyong bilang matanya sakit. Choyun mengatakan mungkin mata kanannya sakit karena Pak Kildo. Yuguang mengatakan tidak mungkin Hwapyong adalah Pak Kildo. Saat kecil dia menjalani upacara pengusiran setan untuk menekan kekuatan setan. Matanya sakit karena efek upacara itu telah memudar. Yuguang akan membuktikan bahwa Hwapyong bukan Pak Kildo. Choyun tidak percaya, dia buru-buru pergi. Di rumah Hwapyong, dia merasakan mata kanannya sakit. Kemudian melihat Choyun di hadapannya. Dia berusaha melakukan ritual pengusiran setan pada Hwapyong, namun tidak ada reaksi apapun. Hwapyong minta Choyun untuk sadar. Orang yang ditemui Pak Hongju dan orang yang merasuki ayahnya lewat telepon adalah Pastor Yang, orang yang sangat dia percayai. Di halte bis, Choyun teringat ketika dia diganggu oleh anak-anak di lingkungannya dan Pastor Yang mengusir anak-anak itu. Sejak saat itu, dia dirawat oleh Pastor Yang. Choyun datang ke gereja Pastor Yang, namun dia tidak ada. Sementara Hwapyong datang ke rumah Yuguang, tapi dia juga tidak ada. Yuguang memberitahu sedang keluar kota. Dia minta Hwapyong untuk menunggunya di dalam rumah. Choyun masuk ke ruangan Pastor Yang dan memeriksa isi lacinya. Yuguang sudah sampai di rumah kakek Hwapyong. Dia berdoa di dalam dan di sekitar rumahnya. Tiba-tiba dia menggali tanahnya. Setelah sadar, Pak Kildo menariknya. Sementara itu di rumah Yuguang, tiba-tiba lilinnya mati dan Hwapyong menyalakannya kembali. Tapi lilinnya mati lagi. Kembali ke Yuguang, Pak Kildo terus melemparnya ke sana kemari. Dia buru-buru kembali ke mobilnya. Hwapyong menghubunginya. Yuguang mengatakan dia tahu siapa Pak Kildo. Saat akan memberitahu, lehernya tercekik. Dia menjalankan mobilnya hingga ke tengah sawah. Yuguang keluar. Dia menyuruh Pak Kildo menjauh dari Hwapyong. Setelah itu, dia tewas seketika. Terlihat seseorang melangkah. Sementara Choyun menemukan Alkitab Pastor yang penuh dengan coretan. Dan Pastor Yang menutup kembali tanah yang digali Yuguang. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.